الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والعبد عنده وحده وحده لا شريك لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا الكيلات التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما يقلبه القرانين. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelum lamanya kita berpuasa, maka sekarang tibalah masanya kita tumpahkan rasa senang dan rasa haru. Kita ungkapkan sepenuh hati rasa gembira dan rasa syahdu sembari menekankan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Betapa beruntungnya kita sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan Ramadan khusus kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada satu malam, yakni malam Lailatul Qadar, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Satu kali melakukan ibadah fardu, maka pahalanya seperti mengerjakan 70 ibadah fardu. Kita melakukan ibadah sunnah pun dicatat pahalanya seperti mengerjakan ibadah fardu. Dalam sebuah hadis yang dinyatakan dalam artinya, hai saudaraku kaum muslimin dan muslimat, wajar saja kalau kita punya rasa dan sambut kita yang bergelimang doa ini oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan. Langkah untuk menghirup dan bernapas di bulan yang suci, sekalipun sepenuh hati kita mengakui bahwa kita belum bisa memanfaatkan waktu siang dan malam bulan Ramadan secara maksimal. Kita hanya mengharapkan semoga puasa kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah dan zakat kita yang tak seberapa dapat menebus dosa kita sebagai umat yang beriman. Kita yakin dan percaya apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. وَإِذَا سَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنَّ قَرِيبًا أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, yang artinya bahwa Allah itu dekat dengan diri kita. Apa saja yang kita mohonkan kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Oleh sebab itu, beruntunglah kita di pagi hari ini datang berduyun-duyun dari tempat tinggal kita menuju Masjid Al-Muhajirin ini, tempat yang suci ini, untuk menjalankan sholat Idul Fitri secara berjamaah.
kita bermunajat untuk menutup bilik-bilik rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita rayakan Lebaran bersama-sama, penuh sukacita dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita tanamkan berat di dalam hati kita bahwa ke depan hidup kita akan menjadi lebih baik. Amal ibadah kita akan semakin meningkat sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selain kita bertekad untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang Maha Pencipta, maka mengenai Idul Fitri kali ini kita selayaknya juga memperbagus hubungan saudara, pertalian kerabat, dan interaksi sosial bermasyarakat. Dalam ajaran Islam telah diatur bahwa menjalin hubungan yang baik hablum minan nas sama pentingnya dengan hablum minallah. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan alfa, baik kesalahan kita sengaja maupun tidak kita sengaja, baik kepada keluarga, saudara, tetangga maupun teman kerabat kita, yang kita perbaiki dengan bermaaf-maafan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 22, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, yang artinya hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di samping itu ada juga satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya baginda Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan yang rajin qiyamul lail di malam harinya, rajin puasa di siang harinya, rajin mengerjakan kebaikan dan bersedekah, akan tetapi dirinya menyakiti tetangganya dengan tutur katanya. Rasulullah SAW menjawab, tidak ada kebaikan kepadanya dan dia termasuk penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita semua tahu bahwa Allah Azza wa Jalla penerima taubat, kasih sayangnya mengalahkan murkanya, rahmatnya jauh lebih luas dari azabnya. Selama seorang hamba memohon ampun kepadanya, Allah akan mengampuninya. Namun manusia tidak seluas itu kasih sayangnya, manusia tidak sedalam itu kewajarannya. Bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling susah meminta maaf, memaafkannya. Karena itu Rasulullah SAW mengajari umatnya untuk menahan diri, jangan mudah mengumbar kata, jangan gampang menyebar berita, jangan sering menghardik sesamanya. Karena Rasulullah SAW tahu hubungan maaf manusia terbatas, tidak seluas dan sedalam Tuhannya. Mendapatkan maaf manusia lebih berat dan susah, belum lagi jika kita tidak merasa bersalah. Tapi orang lain memandang kesalahan kepada kita, mengetahui diri kita saja salah, kita masih enggan meminta maaf, apalagi tidak merasa bersalah sama sekali. Hadis di atas adalah contoh nyata seorang wanita ahli ibadah rajin sholat malam, gemar berpuasa dan bersedekah dan beramal, tapi lidahnya selalu membawa rasa sakit bagi tetangganya. Rasulullah SAW berkata, tidak ada kebaikan dan tidak termasuk ahli neraka. Artinya amal ibadah yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik, ibadahnya kekurangan makna. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia yang lainnya. Imam Al-Bukhari Al-Abad Al-Muhab 1989 Hijriah 48. Dalam riwayat lain yang dikatakan, orang yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sesama manusia tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang bersifat ritual. Bahwa Allah dalam hadis di atas
tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Hal ini berarti bahwa Allah menghendaki hamba-hambanya membangun dunia yang harmonis, menciptakan lingkungan yang sehat dari kebencian, membiasakan kepedulian, membudayakan sayang menyayangi, mengembangkan saling asa dan asuh, serta hal-hal positif yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada prinsipnya dengan merayakan Idul Fitri kita bersama-sama diajarkan untuk kembali kepada jati diri manusia. Kita ini makhluk yang sangat lemah sehingga kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersandar di mana saja dan kapan saja. Al-Haus Salat, begitu mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan kita, maka sebenarnya kita patuh dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk sosial, kita juga sangat butuh kerjasama, bantuan sesama manusia, khususnya orang-orang terdekat kita. Hidup bermasyarakat adalah mutiara yang terpendam, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, "An-nasu ma'inun." Oleh sebab itu juga jangan kita sia-siakan hubungan di antara kita. Janganlah diperpanjang masalah di antara orang-orang yang sekitar kita. Sekarang kita mungkin beranggapan kita tidak butuh kepadanya, tapi suatu saat dan kapan saja kita akan memerlukan bantuannya. Janganlah kita lapangkan daya kita agar kita semua menjadi golongan orang-orang yang kembali fitri dan menjadi orang-orang yang hidupnya berbahagia. Jalallahu walikum minal alim wal hajin. Semoga Allah menerima niat baik dan amalan kita, serta Allah jadikan hari-hari kita selama setahun ke depan menjadi lebih baik. Taqabbalallahu minkum fil Qur'anil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi kaffara wa salli ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi والصحة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا والبلاء والكسل والمنكر والبغي والسفوح والمختلفات والسبات والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا حصاة ومن بلدان المسلمين أمانة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تشكرون الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله